Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, tadi saya juga sudah memberitahu ya bahwa data ini data yang sebelumnya cuma saya mengubah ulangan jadi blok ya. Blok 1, blok 2, dan blok 3. Nah, di sini ya kita tentukan dulu total blok ya. Kemarin kan sudah ada total varietas, sekarang total blok. Karena kita akan melihat produktivitas dari melihat ulangannya ya, bloknya sama dengan sum ya, buka kurung. Nah, ini tinggal ditarik saja. Nah, inilah hasil blok 1, blok 2, dan blok 3 ya, totalnya. Kemudian kita bentuk tabel ANOVA atau uji ANOVA seperti ini ya, bentuk seperti ini. Ada sumber keragaman blok, perlakuan, galat atau error, total, kemudian ada DB, derajat bebas, JK, jumlah kuadrat, KT, kuadrat tengah, F hitung, dan kesimpulan. Nah, DB blok berapa? Nah, karena ada satu parameter blok, berarti DB-nya dikurangi 1 ya. Variabel dikurangi parameternya ya. Nah, parameternya kebetulan kalau blok ini parameternya 1 ya, nanti jadi 1. Jadi nanti dikurangi 1. Sama dengan 3 dikurangi 1 ya. Karena bloknya ada 3. Perlakuannya ada 7, 7 dikurangi 1 ya. 7 dikurangi 1. Karena perlakuannya juga ada satu parameter. Kalau untuk total sama seperti kemarin ya. Ini banyaknya 21 dikurangi sama dengan 21 dikurangi 1 ya. 7 kali 3 kan 21. Ini 20. Errornya rumusnya apa Pak? Nah, karena ada parameter blok sehingga dikurangi dengan blok juga ya. Total dikurangi blok dikurangi perlakuan. Bentar. DB errornya atau galetnya adalah 12. Untuk JK di sini saya tidak menggunakan faktor koreksi karena mungkin terlalu lama sehingga saya menggunakan rumus varian ya. Yang mungkin sebelumnya kalian diajarkan menggunakan faktor koreksi, tapi insya Allah sama aja hasilnya. Kalian bisa coba sendiri. Sama dengan var buka kurung. Nah, untuk blok kita blok untuk parameter kelompok ini ya, var kita blok totalnya ya. Terus dikali DB, DB-nya kebetulan 2, dibagi pembentuk datanya itu ada, kalau kita menghasilkan satu kelompok 1 totalnya itu dapat dari 7 ini, sehingga pembentuk datanya 7. Enter. Nah, ini untuk JK blok kita pakai 3 angka di belakang koma, 1,627. Untuk JK perlakuan sama dengan var ya, var buka kurung perlakuan ya, total perlakuannya kita blok tutup kurung dikali DB perlakuan. DB perlakuannya ada 6 ya. Dibagi pembentuk data. Pembentuk datanya di sini ada 3 karena 1 kali jumlah varietas ini dapat dari 3 blok ini atau 3 ulangan ini. Jadinya pembentuk datanya 3. 51,091 ya. Ini. Kemudian galat atau error. Nah, ini sebelum cari galat atau error ya, kita cari total saja ya. Karena nanti tinggal dikurangi ya. Total sama dengan var juga, var buka kurung yang diblok itulah semua data. Ini semua datanya diblok, tutup kurung dikali pembentuk datanya total berapa? Pembentuk bukan pembentuk apa? Dikali DB total. DB total adalah 20 dibagi pembentuk data karena
data inilah satu kesatuan, makanya dibagi 1. 67,538. Nah, untuk galat atau error, seperti DB ya, sama dengan total dikurangi blok dikurangi perlakuan. Enter. Nah, kita dapat ini 14,820 untuk jumlah kuadrat galat atau error ya. Kemudian sebentar ya. Nah, setelah itu kita mencari kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu rumusnya apa? Jumlah kuadrat dibagi DB ya. Sama dengan jumlah kuadrat dibagi DB. Enter. Nah, ini kita pakai 3 angka di belakang koma juga. Kita dapat 0,813. Kemudian kita cari untuk perlakuan dan errornya juga sama ya, JK dibagi DB. Ini kita dapat untuk kuadrat tengah perlakuan 8,515, kuadrat tengah galat atau error 1,235. Kemudian kita menghitung F hitungnya ya. Nah, karena kita ada blok, kita juga tentu mencari F hitung dari blok ya, sama dengan kuadrat tengah blok dibagi kuadrat tengah galat atau error. Dapat 0,658 atau 659 ya, 0,659. Kemudian F hitung perlakuan sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi galat atau error. 6,895. Nah, kita lihat kesimpulannya. Sebelum kita lihat kesimpulannya, kita lihat dulu F tabelnya ya. Kita menggunakan F tabel 5% saja. F tabel 5%. Nah, ini F tabel 5% sama dengan FINV buka kurung probability-nya atau alfanya kita menggunakan 5% ya tadi. Berarti 0,05, degree freedom pertama. Kalau kita ingin F tabel 5% untuk blok, berarti kita pakai degree freedom untuk blok ya. Degree freedom untuk blok berarti 2, degree freedom galat. Kurang enter. Nah, ini adalah F tabel untuk blok ya. Ini F tabel 5% untuk blok atau kelompok. Kemudian F tabel 5% untuk yang perlakuan. Perlakuan ya. Rumusnya sama dengan F I N V buka kurung probability-nya pakai 5%, degree freedom pertamanya untuk degree berarti DB perlakuan ya 6, DB atau degree freedom keduanya untuk error DB error atau DB galat 12, tutup kurung enter. Nah, ini hasil dari tabelnya ya. F tabel 5% untuk blok, F tabel 5% untuk perlakuan. Nah, untuk kesimpulannya kita pakai otomatis juga ya, pakai rumus di Excel sama dengan if buka kurung jika F hitung untuk blok itu lebih besar daripada F tabel 5% blok ya, maka hasilnya signifikan ya. Signifikan atau berbeda nyata. Sedangkan kalau tidak, maka dia NS atau tidak signifikan. Atau berbeda tidak nyata. Nah, ternyata kesimpulannya NS untuk blok ya. Kita lihat untuk perlakuan. Sama ya, if jika F hitung lebih besar daripada F tabel 5% untuk perlakuan, maka koma tanda petik 2
hasilnya signifikan. Signifikan. Jika tidak, maka tidak signifikan, NS ya. Ternyata hasilnya signifikan. Nah, ya. Hasilnya signifikan ya. Nah, untuk yang perlakuan blok tidak signifikan, untuk yang sumber keragaman blok tidak signifikan, perlakuan untuk yang sumber keragamannya perlakuan itu signifikan. Nah, ini kita dapat di ANOVA. SPSS, namun sebelumnya kita bentuk datanya seperti kemarin. Ini ada perlakuan, kemudian ada blok atau kelompok, kemudian ada nilai. Ini perlakuan, berarti kita menggunakan yang kemarin ya, saya copy aja yang kemarin ini nilainya ya. Ctrl C, Ctrl V. Untuk nilainya juga saya copy. Nah, untuk blok ini kan diampel 1, 2, 3 ya. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Nggak usah pakai koma. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Nah, ini. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita nanti masuk ke SPSS ya. Pertama, kita tentukan variable view-nya dulu ya. Ini ada perlakuan, kemudian ada blok ya, dan ada nilai. Ini desimalnya kita kurangi. Untuk perlakuan, untuk blok juga nilainya pakai koma kita kebetulan. Kemudian untuk nilai value 1 untuk variabel varietas ya. Varietas A, 7 untuk varietas G. Oke. Kemudian untuk blok juga kita tentukan ya, 1 itu untuk blok 1 ya. 2 itu untuk blok 2. 3 itu untuk blok 3. Oke. Nah, datanya kita copy dari Excel ya. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Oke. Ini datanya sudah kita copy, kita coba analyze. Kemudian kemarin kan kita pakai ANOVA ya, kemarin itu kita pakai one way ANOVA, tapi kalau di one way ANOVA kita tidak bisa masukkan blok, makanya tidak bisa. Nah, kita gunakan adalah General Linear Model ya, JLM menggunakan univariate. Nah, kemudian ada nilai, kita masukkan ke dependent variable, perlakuan masukkan fixed factor, ini juga blok masukkan fixed factor ya. Modelnya kita masukkan ini ya, dengan kita tidak memasukkan perlakuan dengan blok untuk interaksi karena tidak interaksi ya, tidak berinteraksi. Continue, kemudian oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini coba kita masukkan ya,
Control copy. Nah, ternyata perlakuannya sama ya. Nah, ini saya pakai warna kuning ini ya untuk perlakuan ya. Kita lihat hasilnya. Kemudian untuk blok kita lihat juga hasilnya ya. Nah, untuk galat juga kita lihat hasilnya. Warna apa ini? Ini error. Ini total ya. Nah, ternyata memang hasilnya alhamdulillah sama ya. Sama persis hasilnya. Kita mulai lagi menggunakan data analyze. Pertama, ini datanya, data yang sebelumnya, data untuk rancangan acak kelompok non faktorial ya. Di sini kita kan ada 7 tadi varietas, kemudian ada 3 blok atau 3 ulangan. Nah, pertama kita coba menggunakan data analysis ya untuk melihat menggunakan ANOVA 2 factor tanpa replikasi ya. ANOVA 2 factor tanpa replikasi. Oke. Kemudian ini saya blok ya datanya. Nah, yang kalian blok itu adalah dari judulnya ya, apa dari perlakuan. Ini kan bentuknya saya baris ya. Bentuknya baris. Kemudian bloknya itu di atas ya, bloknya itu di atas. Pak, bisa enggak bloknya di bawah? Nah, itu belum saya coba, nanti kita coba sebentar lagi. Nah, setelah itu anggap seperti ini dulu. Habis kita blok, kembalikan, kita klik labelnya ya. Labelnya pakai alpha 5%. Nah, kita pilih outputnya misalkan di sebelah sini. Kita balikkan lagi, oke. Nah, di sini kita ada ANOVA-nya ya. Kita rows-nya ini ternyata adalah perlakuan. Ini kita warnakan tadi perlakuan itu warna kuning ya. Perlakuan itu warna kuning. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, terus kemudian kolom itu tadi blok ya. Kita lihat blok itu 1,627. Nah, gitu warnanya hijau tadi tuh. Nah, kita lihat. Nah, ini sama. Ini kalau kita pakai 3 angka di belakang koma sama hasilnya. Alhamdulillah. Ini juga sama ini. Pakai 3 angka misalkan di belakang koma. Nah, untuk errornya juga ternyata sama ya. Misalkan ini 14,82. Ini juga 14,82 ya. Ini warnanya tadi apa ini warnanya? Warnanya itu kemerah-merahan ini. Ini apa ini tadi? Nah, total sama 67,538 ya. Nah, ini jadi warnanya biru gimana gitu. Nah, ini ternyata sama ya. Kita lihat perbandingan ke semuanya ya. Nah, ini misalkan kita rubah ke sebelah sini. Ini kita tarik ke atas. Nah, supaya kita bisa gede-gedekan, kita lihat perbandingannya secara luas. Oke. Nah, ini terlihat ya. Hasilnya itu sama hasilnya. Di hasil manual menggunakan Excel ya, kita hitung biasa. Kemudian ini kita menghitung dengan data analyze. Yang ini kita menghitung menggunakan SPSS. Ternyata hasilnya alhamdulillah sama ya. Dari komanya pun sama. Oke.
Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.